Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kembali lagi bersama Bu Firoh. Nah, kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Tentunya sudah disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah bersama-sama. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Anak-anakku kelas 2, kali ini kita akan belajar aturan bermain di rumah teman dan aturan bertamu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang aturan bermain di rumah ya. Ada manfaatnya ketika kita mematuhi aturan, kemudian ada akibatnya ketika kita tidak mematuhi aturan. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan. Oke. Selanjutnya, anak-anakku, yuk kita amati gambar berikut. Nah, gambar apa itu? Di situ ada Udin, ada Penny, ada Siti dan teman-teman, ada Edo juga, ada Mei di situ bermain bersama, memetik pohon, ya pohon jambu, memetik jambu. Penny datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Seperti yang kita lihat tadi di gambar ya, mereka bermain dengan riang. Nah, ketika sedang asyik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Tadi sudah ada kawannya juga ya. Mereka bergabung bersama Penny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Ya, kalian udah tahu ya simpai itu. Oke. Selanjutnya anak-anakku, kita buka halaman 68. Yo, semuanya dibuka dulu buku tematiknya halaman 68. Sudah semuanya anak-anakku? Nah, kalau sudah, yuk kita diskusikan bersama, yaitu apa? Dengan memberi tanda centang. Nah, di situ terdapat apa? Sikap-sikap yang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Ingat kembali yuk, kita mulai bersama-sama. Dimulai dari nomor 1 dulu. Ketika kita bermain bagaimana? Nah, sikap yang pertama yaitu memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Kira-kira termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan ya? Ayo coba teman-teman, anak-anakku. Kira-kira yang mana? Nah, tidak mematuhi aturan. Ketika kita bermain di rumah teman, kita tidak boleh memasuki kamar teman kita tanpa izin. Ya, harus izin terlebih dahulu, ya kan? Ya. Selanjutnya, anak-anakku, kita lanjutkan untuk nomor 2. Mengetuk pintu dan mengucap salam ketika datang. Nah, itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau tidak ya? Coba tebak. Kira-kira? Iya, betul sekali. Itu termasuk yang mematuhi aturan. Kita harus mengetuk pintu dulu. Nah, tuk 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 tuk. Dan mengucap salam ketika datang. Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Itu ya anak-anakku. Oke. Kita lanjutkan untuk sikap yang ketiga. Tidak mengambil barang sembarangan. Nah, bagaimana? Termasuk yang mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan?
Betul sekali. Itu termasuk yang mematuhi aturan. Ketika kita bermain di rumah teman, kita tidak boleh mengambil barang secara sembarangan. Ambil sana, ambil sini. Kira-kira boleh enggak? Tidak boleh. Itu namanya tidak sopan. Ya kan? Tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya anak-anakku, sikap yang keempat yaitu memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Belum dipersilahkan langsung makan, minum tanpa izin. Kira-kira itu termasuk sikap yang mematuhi aturan atau tidak ya? Coba tebak. Betul sekali, itu termasuk sikap yang tidak mematuhi aturan. Ketika kita mau makan atau minum, itu kita menunggu dipersilahkan terlebih dahulu. Ya, nggak langsung ambil makanan, ambil minuman. Itu termasuk juga tidak sopan, ya kan? Nah, selanjutnya sikap yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, termasuk sikap yang mematuhi aturan atau enggak? Kita lihat. Nah, tidak membuang sampah sembarangan itu termasuk sikap mematuhi aturan. Manfaatnya banyak anak-anakku ketika kita mematuhi aturan. Kemarin sudah disebutkan juga ya. Nah, hidupnya rukun, ya kan? Dan lain sebagainya. Kemudian akibatnya juga banyak ketika kita tidak mematuhi aturan dalam bermain. Ya, kita lanjutkan ya anak-anakku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang aturan bermain di rumah tadi. Nah, sudah dapat kita simpulkan, kita sudah mencentang tadi ya. Nah, kita simpulkan nomor 1 yaitu apa? Aturan dalam bermain di rumah teman itu yaitu mengetuk pintu dulu dan mengucap salam ketika datang. Nah, kemudian yang kedua, meminta izin sebelum meminjam mainan. Tidak boleh langsung ambil mainan ini, mainan itu. Tidak boleh. Minta izin terlebih dahulu. Kemudian anak-anakku, aturan bermain di rumah teman yang ketiga yaitu tidak masuk kamar teman tanpa izin. Kita harus izin terlebih dahulu ketika kita bermain di rumah teman. Ya. Kemudian yang keempat anak-anakku, tidak curang saat bermain. Ya, ketika kita curang, kita menyakiti hati teman kita. Ya kan? Kira-kira permainannya jadi menyenangkan atau jadi malah tidak enak? Nah, tidak menyenangkan kalau kita curang. Makanya dalam aturan bermain itu kita tidak boleh curang. Selanjutnya, aturan bermain nomor 5 itu yaitu apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, akan mengotori rumah teman kita. Nah, ingat juga kebersihan sebagian dari iman. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya kan? Harus pada tempatnya. Nah, yang keenam anak-anakku yaitu menjaga mainan teman agar tidak rusak. Nah, kasihan kan kalau mainannya rusak, kita harus hati-hati ketika kita meminjam mainan teman kita. Nah, selanjutnya anak-anakku, aturan bermain di rumah teman yang ketujuh yaitu berpamitan. Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Nah, kita tidak boleh lupa waktu kan? Ya, ketika sholat kita berhenti mainannya, kita izin sholat dulu. Nah, ya kan, tidak boleh larut malam mainannya. Kalau sudah sore kita pulang. Dan ingat, sebelum pulang kita berpamitan dulu kepada orang tua teman kita biar tidak cari-cari, ya kan? Nah, satu, biar apa? Lebih sopan juga.
Selanjutnya anak-anakku, setelah kita belajar tentang aturan bermain di rumah teman, nah kita lanjutkan apa ya? Kita buka dulu halaman 91 dan 92. Nah, kita simak percakapannya. Percakapan antara siapa ya? Percakapan antara Benny, Udin, dan Ibu. Nah, di situ anak-anakku, Benny dan teman-teman itu akan bermain di rumah Edo. Ya, sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Nah, mereka berjanji berangkat bersama. Nah, kemudian Benny datang ke rumah Udin. Selamat sore, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke rumah teman, kita harus mengucap salam, mengetuk pintu. Jangan lupa itu. Ini yang dilakukan oleh Benny. Kemudian ibunya Udin menjawab, selamat sore juga Benny. Silahkan masuk. Sudah dipersilahkan. Benny masuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih percakapan halaman 91, 92 ya, Benny, Udin, dan Ibu. Kemudian setelah dipersilahkan, Benny begini, terima kasih Bu, Udinnya ada Bu. Oke, Ibu sekarang. Ada Benny, sebentar ya, Ibu panggilkan Udin. Ya, panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Ya, kemudian Udin menjawab, iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny? Kita berangkat sekarang. Nah, baiklah, ayo. Nah, kemudian selanjutnya masih percakapannya ya. Percakapan Benny, Udin, dan Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Kemudian Benny, ya Benny, tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya Bu. Nah, kemudian Ibu, iya Nak, hati-hati di perjalanan ya. Kemudian Benny dan Udin menjawab, iya Bu. Nah, itu tadi percakapan antara Benny, Udin, dan Ibu. Nah, kita buka ya teman-teman, anak-anakku, halaman 92, buku tematik, tema 2. Nah, halaman berapa? 92. Kita jawab pertanyaannya. Semuanya sudah menyimak ya? Ya, nomor 1. Apa nomor 1 pertanyaannya? Nomor 1, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Apa tadi? Isinya apa? Betul sekali. Isinya yaitu apa? Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk bermain ke rumah Edo. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, tulis ya, disuruh tunggu. Oke, nomor 2, bagaimana cara Benny bertamu? Bagaimana cara Benny bertamu tadi? Betul sekali, Benny mengetuk pintu dan mengucap salam terlebih dahulu. Oke, itu jawaban nomor 2. Sudah ditulis anak-anakku? Oke. Selanjutnya nomor 3. Wah, udah aku kasih tahu nih. Bagaimana sikap Benny menurutmu? Nah, seperti di layar, yaitu apa? Sopan, baik. Sebelum bertamu, sebelum masuk, mengetuk pintu terlebih dahulu, mengucap salam, ya kan? Minta izin terlebih dahulu. Ketika mengajak siapa?
mengajak Udin untuk bermain ke rumah itu. Berarti apa? Sopan, baik, ya kan? Selanjutnya anak-anakku, nomor 4. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Nah, apa yang dilakukan Benny dan Udin? Betul sekali, yaitu apa? Berpamitan dengan ibu. Iya, ketika kita mau bermain, ingat aturannya apa? Berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu, biar orang tua tidak bingung, ya kan? Agar tidak bingung. Selanjutnya anak-anakku, nah dari tadi yang kita sudah menjawab pertanyaan, kita simpulkan. Aturan bisa disebut dengan adab ya. Aturan adab dalam bertamu, ketika bertamu. Nah, apa saja ya? Yang pertama, mengetuk pintu dan mengucap salam ketika datang. Ya, kita nggak boleh langsung buka pintu, kemudian langsung masuk rumahnya teman kita. Kira-kira boleh enggak? Enggak boleh, itu enggak sopan namanya. Kita harus mengetuk pintu dulu. Tuk, 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 tuk. Ya, kemudian mengucap salam. Assalamualaikum. Selanjutnya, yang kedua aturannya yaitu tidak masuk rumah sebelum dipersilahkan. Iya, meskipun pintunya tidak dikunci, kita nggak boleh langsung masuk, itu nggak boleh. Ya, begitu ya anak-anakku. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga itu kita duduk dengan sopan. Kita nggak boleh duduk, wah kalau duduknya kakinya di atas, kira-kira sopan enggak? Nah, nggak sopan, makanya kita harus duduk dengan sopan. Nah, selanjutnya anak-anakku, yaitu apa? Ketika bertamu tidak pada waktu istirahat. Artinya bagaimana? Ketika tuan rumahnya sedang tidur, ya kan? Sedang istirahat, kemudian bertamu. Kan capek kalau istirahat, kasihan. Nah, kita bertamunya harus yang tidak pada waktu istirahat. Gitu ya anak-anakku. Selanjutnya, aturan atau adab dalam bertamu yang kelima, yaitu bertamu jangan terlalu lama. Iya, kasihan tuan rumahnya, ya kan, teman kita. Ya, ketika bertamu tidak boleh lama-lama. Nanti kalau mau bepergian atau mau melakukan kegiatan lain, ya kan, mau pergi, nanti tidak bisa, ya kan. Kalau mau belajar nanti nggak jadi. Ya, makanya kita tidak boleh lama-lama ketika bertamu. Selanjutnya anak-anakku, yang nomor 6 yaitu berpamitan dengan sopan. Nah, setelah kita dipersilakan masuk, kita sudah menyampaikan tujuan kita bertamu. Nah, ketika sudah selesai, kita berpamitan dengan sopan. Ya. Nah, itu tadi teman-teman, anak-anakku kelas 2, kita sudah belajar tentang apa tadi? Aturan bermain ketika di mana? Di rumah teman, dan adab kita bertamu. Tetap semangat dan rajin belajar. Dari Bu Fira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.